Nah, kalau di otomotif kita nggak pakai lagi yang tekanan di dalam dengan tabung model pipa seperti ini. Tapi kalau di otomotif kita udah pakainya tabungnya model begini, pipanya yang model begini. Nih, ini pipa 1, luas penampangnya kecil. Nah, terus ada pipa 2, pipa lagi. Pipa 2, luas penampangnya besar. Nah, terus ini disambung, dijadikan satu. Nah, di dalam ini diisi sama minyak. Ini juga minyak ya, penuh sama minyak. Nah, terus sama minyak ya. Nah, terus kita tutup, dua-duanya ditutup. Yang pipa kecil ditutup, pipa besar juga ditutup. Nah, penutupnya ini di otomotif namanya piston. Nah, perhatikan ya, ada pipa kecil, ada pipa besar. Berarti luas penampang pipa kecil sama luas penampang pipa besar beda ya. Nah, A1 ini beda sama A2. Beda. Nah, sekarang kalau kita kasih tekanan, kita kasih gaya F di piston 1 ini tadi. Kan kira-kira apa yang terjadi sama piston 2? Pasti akan naik ke atas ya. Pasti akan naik ke atas. Nah, masalahnya kalau naik ke atas, tentu piston 2 nih akan menghasilkan tekanan lagi ya. Menghasilkan gaya lagi ke atas ya. Berapa besar gayanya? Nah, kita kasih F1. Berapa besar gayanya? F2. Nah, gampang. Rumusnya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi, kalau misal kita Bapak sederhanakan, misal ini luasnya 10. Luas penampang A1 10 ya. Ini luasnya 10. Nih, 10 luasnya 10. Yang ini luasnya A2, luas penampangnya 100 ya, misalnya kayak gitu. Nah, kalau kita tekan F1, kita kasih gaya 20 Newton misal. Ini 10 cm kuadrat ya, lupa. Cm kuadrat. Berapa gaya yang dihasilkan oleh F2? Nah, kita masukkan rumusnya tadi. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, F1-nya berapa? F1 per F1. Oke. Nah, kita mau cari yang ini ya, F2. Kita mau cari ini. Nah, gimana cara carinya? Cara gampangnya, menemukan rumusnya gimana caranya? Kita setarakan jadi angka misal. 6/3. Ini angka sembarangan aja ya. Yang penting dia setara. 6/3. 6/3 berapa? 2. Oke. 6/3 itu nilainya sama dengan 4/2. 6/3 berapa? 2. 4/2? Ya 2 juga. Kan sama, makanya setara. Nah, sekarang kita kan mau cari berapa nilai F2. Berarti F2 4 kan? Yang 4 ini kan. Apa rumusnya? Gimana caranya supaya dapat 4 dengan bilangan yang ada di sini? Ya gampang. Tinggal F1 dikali A2 per A1 kan? 6 kali 2, 12. Bagi 3, 4. Nah, berarti dapat rumusnya. F2 sama dengan F2 dapat dari mana? Ini 6. 6 ini sebagai apa? F1. F1 terus dikali 2. 2 sebagai apa? A. A2 ya, lupa. 2A dikali A2. Terus diapain lagi? 12 bagi 3 per apa ini? A1. A1. Nah, ini dia rumusnya. F2 berapa? F1-nya tadi berapa? Cek di atas. F1 20 Newton. F1 20 Newton dikali A2. Berapa A2?
A2 100 ya, 100 cm kuadrat. 100 cm kuadrat per A1. Berapa A1? Lagi ke sini 10 cm2. Wow, berapa nih? 20 kali 100. Berapa? 2000 ya. 2000. Berapa 2000? 2000 ya? Betul 2000. Oke, 2000 per 10. 2000 per 10 berapa? 2000 per 10, 200 nak. Ya, betul 200. 200. Satuannya apa? Lihat. Ini cm 2, ini cm 2. Kita coret, tinggal sisa Newton. Jadi nilai F2 ini sama dengan 200 Newton. 200 Newton nih. Nah, kita lihat lagi yang tadi. F2 sama dengan 200 Newton. Nah, kita lihat lagi. Kita tadi di F1 sini loh. Di F1 sini, di piston yang kecil ini, kita ngasih gaya cuman sebesar 20 Newton loh. 20 Newton. Lalu, di dalam sistem ini, bejana berhubungan ini, di dalam sistem ini, bejana berhubungan. Nah, di sini gaya yang dihasilkan, besar gaya ini, udah 200 Newton. Kita ngasih cuman 20 Newton. Tapi dia mengeluarkan 200 Newton. Nah, kan luar biasa. Kenapa bisa terjadi? Nah, karena perbedaan luas penampang ini. Nah, yang seperti inilah yang dimanfaatkan di otomotif. Contohnya, di sistem rem. Coba lihat. Di dalam master cylinder, itu ada piston kecil. Sedangkan di kaliper itu ada piston yang besar. Nah, piston yang kecil dan piston yang besar, gaya yang dikasih kecil, tapi gaya yang dihasilkan besar. Jadi begitu. Itu keuntungannya kita memanfaatkan sistem hidrolik. Itu gunanya sistem hidrolik yang ada di di otomotif untuk sebagai penyalur energi ya. Nah, kalau di sini atau contoh lainnya misal di dongkrak. Nah, di dongkrak itu sama tuh. Dia ada piston yang kecil, ada piston yang besar. Prinsipnya seperti ini. Itu dongkrak yang hanya sebesar katakanlah sebesar gelas ya, bisa ngangkat satu buah mobil loh, kan luar biasa. Nah, dongkrak yang satu gelas bisa ngangkat sebuah mobil. Kita ngayunkan dongkraknya cuman ngayunkan piston ini aja kan, piston kecil, nggak pula berat. Padahal yang kita angkat mobil. Nah, kenapa terasa ringan? Nah, karena dia menggunakan prinsip dari bejana berhubungan ini.